Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kopinya. Aku jadi kepikiran, kan lagi nyari nama nih kalau kita ngopi-ngopi begini. Namanya teman ngopi aja kali ya. Teman ngopi ya, enak kali ya. Dan aku sudah pernah ngomong bahwa ini bakalan kita bahas untuk kalian, karena makanya jangan suka asal jeplak ya. Ngomong ini bakalan aku liatin ke kalian, jadinya ini harus dibahas juga. Kebetulan ada program Kopi Carlota. Jadi bukan Kopi Carlota itu punya Pitas Live, ya Allah. Jadi teman ngopi kita bikin aja sekalian gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi isinya ini 2000 harganya ya di pasar Gerlong, apa belinya. Ini isinya seperti ini, seperti yang aku bilang, coklat krim gitu, dan nggak terlalu manis menurutku rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, di tangan kiri lagi, ini tangan kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, kayak busa-busa gitu, jadi plus gitu loh. Enak, cuman nggak seenak coklat. Aku lebih enak coklat sih. Kita sambil ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pernah nyinggung tentang komponen melik kecil-kecil, tapi itu mempengaruhi komponen besar, atau secara keseluruhan akan mempengaruhi hal yang lebih besar lagi gitu kan. Pengaruhnya sangat besar pada akhirnya dari komponen-komponen yang kecil itu ya kan. Bahkan yang sepele yang aku ibaratin mesin jahit sedikit, bukan enggak semili, bukan semili kurang, itu enggak sampai semili tuh bisa mempengaruhi kualitas cuy. Nah. Jadi sangat mempengaruhi kualitas. Makanya kita jangan menyepelekan, misalnya telat dikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, cuman dikit doang ininya, cacatnya gitu. Orang juga nggak akan bakalan lihat, nggak akan tahu hal-hal yang kayak gini, pemikiran yang seperti itu. Ingat ya, itu kayak yang sepele, kecil, nggak seberapa, dan itu tidak mempengaruhi orang lain. Oh, jangan salah. Bagi yang teliti, tandingannya siapa dulu ya? Bagi yang teliti, orang kan tidak sama. Ada orang yang ya udahlah nggak apa-apa, kabar. Ada orang yang tipenya kritikal. Kesalahan kalian yang kecil bisa menjadi gede akhirnya. Kalau misalnya kalian kerja ke orang dan itu usaha orang lain, tiba-tiba kalian melakukan kesalahan dan itu dampaknya buruk ke perusahaan, ya besar dong dampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telat kalian dikit bisa jadi peluang bisnis kalian juga buruk. Kadang ada orang yang mempertimbangkan disiplin nggak nih orang gitu loh. Ketika kita mau bekerja sama dengan orang misalnya, atau kita ingin ngelanggan sama orang, yang dilihat kan bukan cuma barangnya, kadang-kadang pelayanannya, ketepatannya, kesesuaian barang, kualitas barang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mikirnya yang penting barang gue berkualitas. Orang yang datang karena banyak yang minta, dia sembrono, ngasal ke pelanggan, nganggap sepele, nganggap remeh. Wah, minimal enggak ngerendahin juga, minimal juga ya lumayan sih ya. Berarti ada kemungkinan, karena namanya orang butuh kadang datang lagi. Nah, ini kalau misalnya ada alternatif lain, ketika lu dibandingkan dengan yang lain, orang lebih memilih yang lebih baik kan. Jadi jangan sepelekan hal kecil, komponen kecil, karena pengaruhnya ternyata sangat luas gitu loh. Kalau tadi misalnya karyawan yang tidak becus atau tidak benar, pada akhirnya kan konsumen mikirnya, apalagi kalau itu franchise ya, atau bercabang gitu ya tokonya, orang mikirnya toko ini pengaruhnya bukan satu toko ya kan. Namanya perusahaan gede, ya udah, toko ini nggak bener, yang lain dianggapnya sama karena satu, itu mikirnya orang-orang.
udah kayak nggak ada feel interest lagi gitu loh, hilang. Jadi kalaupun datang lagi mungkin karena butuh dan gak ada di yang lain gitu loh. Jadi hati-hati ya. Enak. Ini pelajaran hidup sih. Tapi ini sederhana banget, harusnya setiap orang sudah tahu hal ini. Cuman ada orang yang baru tahu, bahkan ada yang udah tahu tapi ya harus diingatkan. Kadang-kadang kita bikinnya ya itu tadi, pasti udah tahu lah, masa sih nggak tahu sih. Hanya kadang-kadang butuh diingatkan lagi, gitu aja sih. Gitu. Di sini coklatnya itu batangan begini ya, enak kayaknya, asli dong. Yang keluar ya gitu, selai gitulah. Jadi yang tadi saya makan itu selai-selai kayak gitu, yang selai coklat itu sebenarnya udah banyak yang pakai juga. Jadi bukan cuman saya nemu sekali pertama kali, bukan, ada banyak yang pakai itu ya. Ini kembali normal ya kayaknya ya, karena yang saya perhatikan YouTube juga mulai cepet progresnya gitu loh. Entah kalian gimana sih yang pemula terutama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan karena bikinnya sedikit sekali tengguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebentar ya, aku mikir dulu apa nih. Aku tambahin air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku pengen cerita tentang yang di sini, cuy. Tapi ini ada yang suka kepo-kepo gitu, lagi ada di sini dan ini ada kaitannya. Apa kita bisik-bisik aja ya? Soalnya emang tipenya keponya parah gitu, cuy. Keponya parah banget. Jadi ada cerita gini ya. Ada lucu duluan. Ada cerita di sini kan, ya biasalah, sampah dimanapun pasti ada ya, di tiap rumah, di tiap kos-kosan, bahkan kamar sekalipun pasti kalian punya sampah kan. Jadi di sini ceritanya pun dikoordinir sampahnya itu, ada yang ngambilin, cuy. Ada bapak sampah lah, cuman tidak konsisten bapak sampah ini. Bapak sampahnya nggak konsisten, pada akhirnya numpuk tuh. Ada katanya sih, dengar tadi kebetulan ada yang baru ngisi, anak-anak muda kayak anak kuliahan gitu, kayaknya usia-usia kuliah, nggak tahu kuliah nggak tahu, nggak, pokoknya masih anak-anak muda gitu. Bapak itu nggak ngambil-ngambil sampai numpuk di depan, dan di depan kamar saya ditaruhnya ya, di ini kayak apa ya, di teras gitu. Jadi tadi kemarin kejadiannya, tadi ngomong yang baru datang, sebenarnya ini pihak luar ya yang kepoan itu ya, pihak luar. Jadi dia baru datang tuh, yang tetangga sini cerita itu udah diangkutin sama mas yang ngekos di sini katanya. Pak, udah bau, udah 7 kresek, udah bau. Bapak kemana ya, bapak sampah itu kemana ya gitu. Oh iya ya, ngobrol aja tentang, iya ya, tuh mana ya dia, kayaknya sampai dikejar-kejar gitu bapak sampahnya. Aku ada cerita lain tentang orang ini juga sih intinya. Jadi bukan mahasiswa, jadi anak muda di sini yang baru kos, buangin 7 kresek sampah, sedang sih ukurannya, cukup gede sih, segini lah, cukup lah, sedang, nggak terlalu kecil, nggak terlalu sedang juga, agak di tinggi sedang sedikit ya, ada lumayan gede juga sih termasuk ya, tapi nggak yang paling gede gitu. Ada 7, sekitar 7, dan saya pernah ngelihat kemarin itu, saya keluar, saya ngelihat sampah-sampahnya emang di tempat taruhnya depan kamar, benar persis di teras gitu. Mungkin anak-anak mungkin mikirnya nggak tahu
hanya pengen buang sampah aja, atau dia ngelihatnya ih kasihan si teteh gitu. Karena kurang-kurangnya aku cukup dikenal juga loh di sini. Walaupun saya nggak merasa, tapi aku ngerasa ada banyak yang tahu tentang aku. Ya kayaknya anak-anak itu antara ya memang dia pengen buang sampah aja, atau ada juga saya yang merasa bahwa dia kasihan ngeliat ih kok di depan. Sebenarnya aku nggak masalah ya, aku nggak masalah sebenarnya, tidak masalah, dan aku juga jarang keluar sih, dan tidak begitu berasa baunya. Kata yang sebelah sih katanya bau, yang biasa memang nanganin sampah di sini, yang mengkoordinir di sini gitu. Jadi sama anak-anak itu dibuang dong ke pasar. Tapi kayak yang mungkin mikirnya bakalan dipuji atau apa ya. Aku denger sih percakapannya pada saat ngasih tahu bahwa itu sampah-sampah dibuang sama saya sama temen ke pasar, ada 7 kresek. Kayak harusnya kan dipuji ya bagaimanapun, tapi mungkin mikirnya beda. Mikirnya kan ketika mereka mempekerjakan tukang sampah supaya ada pemasukan bagi yang bersangkutan, yang buang sampahnya ini. Cuman memang tidak konsisten, dari dulu nggak konsisten. Tapi yang aku tahu sih, yang baru datang yang dari luar, orang luar ini yang suka kepo itu tipe-tipe memang cari gimana sih, kayak cari nama. Oh astagfirullahaladzim, suka apa ya, suka kasih masukan yang gimana sih menurut aku. Kalau aku sih mikirnya nggak ada masalah ya, kalau perlu justru kita tanganin sendiri gitu loh, kita tanganin sendiri sampah-sampah itu. Jangan ya memang sih mikirnya buat mempekerjakan orang, berbagi lah bisa dibilang gitu, berbagi gitu loh, ngebantu orang. Cuman kan dengan kondisi dia tidak komitmen, tidak konsisten, ya mau gimana coba. Gitu ceritanya di sini. Nggak tahu, kayaknya nggak, bukannya dipuji malah kayak yang kok dibuang sih. Karena yang aku tahu jadi ngegosip dong. Ya, makanya kalian hati-hati dengan pelajaran hidup nih, hati-hati kalian dengan pembisik. Makanya kan dikenal di dalam politik itu, siapa dulu pembisiknya. Kenapa kebijakannya kayak gitu? Siapa dulu pembisiknya? Lihat siapa pembisiknya. Kayak gitu, karena memang pengaruhnya besar terhadap kebijakan. Lucu. Ya, pengaruhnya besar terhadap kebijakan. Dan orang luar ini yang kepoan ini, saya sempat ngekos sama dia dan sempat bermasalah juga sama orang ini. Ya itu, aku kenal baik makanya ke karakternya, dan dia masih suka orang diri kesini kesana, dan itu suka jadi kayak tipe-tipe penggosip, iya, pembisik juga iya. Jadi kurang-kurangnya mempengaruhi orang juga tipenya. Tipe-tipenya itu mempengaruhi orang, pendatang dari luar ini. Dan itu intens banget kesini. Sebenarnya sebelum saya kesini juga memang dia suka kesini sih sebenarnya, karena memang ya tipe-tipe suka ngegosip, ngobrol kayak gitu, cari temen, tipenya seperti itu. Tapi ya kalau bisa sih susah untuk tidak terpengaruh sebenarnya, karena intens, orang ini tuh intens. Makanya hati-hati kalian dengan temen yang seperti itu, kawan seperti itu, karena dia bukan apa ya, sulit kalian untuk mencegah dia untuk, atau bahkan tidak terbawa arus pola-pola dia, itu agak sulit cuy. Ada karakter kuat yang kayak gitu ya, walaupun itu sederhana sepertinya, dia kayak emak-emak gitu. Jadi dia tuh emak-emak yang kayak yang antara polos dengan, ya kalau udah terbiasa ngegosip susah cuy. Susah dihentikan. Jadi kita susah untuk menolak, apalagi membawa dia untuk ke arah kebaikan tuh susah. Kurang-kurangnya kita yang kebawa, karena ujung-ujungnya ngegosip juga kitanya. Maka kalian juga harus hati-hati. Kok jadi lucu? Ya udah aja, itu aja ya. Sebenarnya mungkin ada banyak cerita yang bisa aku ceritain ke kalian. Terima kasih sudah menonton. Aku nggak masalah ya kalau masalah sampah di luar, tapi di depan kamar aku tuh nggak masalah. Cuman yang ngeliat mungkin merasa, loh kok di tempat si Teteh, di tempat aku gitu, kasihan mungkin gitu mikirnya. Akhirnya dia inisiatif dibuang. Ya kadang-kadang ada orang lain yang bentuknya peduli aja sama kita. Aku sih nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman lucu aja gitu. Terima kasih sudah menonton. Jadi apa ya, jadi memang di saya lihat sih pengen ngebantu,
tukang sampah supaya dapat pemasukan. Tapi kan nggak bisa diandelin juga, mungkin ya kurang gimana lagi ya, mungkin karena banyak orang pendatang yang pada pulang, banyak kos-kosan pergi, kosong, kos-kosan kosong kan, dia dari kos-kosan dari satu rumah ke rumah lain, dan di sini banyaknya kos-kosan dan pada nggak semuanya ada. Pertama itu, yang kedua pada susah bayar. Aduh, maaf, maaf, bukan ngetawain jelek ya, terima kasih, maaf, maaf, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.